Oke, adik-adik semuanya, sebagai sapaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari yang berbahagia ini, kita akan menyelesaikan salah satu topik yang sangat diperlukan dan sangat penting, khususnya untuk siswa kelas 12 SMA, SMK, MA, yang nanti menempuh beberapa tes-tes, baik itu SNPTN, UTBK, dan juga eh, TKA, dan tes-tes yang lain. Limit ini biasanya salah satu materi yang cukup penting bagi adik-adik semuanya. Nah, hari ini kita akan coba menyelesaikan terkait dengan limit aljabar dan juga limit tak hingga. Sebenarnya masih ada satu lagi, limit trigonometri, tapi untuk limit trigonometri adik-adik nanti akan kita bahas dalam edisi khusus berikutnya. Nah, adik-adik semuanya, kita akan mulai dari limit aljabar. Nah, sebelum kita membahas masalah limit aljabar ini adik-adik, ada baiknya kita tahu dulu kalau ada kata-kata limit, sebenarnya ini bisa kita artikan limit itu bisa mendekati nyaris hampir sedikit lagi sangat dekat atau harga batas. Jadi, secara definisi bisa Bapak sebutkan kepada kalian bahwa limit fungsi suatu limit fx dikatakan mendekati a, fx dekat dengan a sebagai suatu limit bila x mendekati a dinotasikan dengan limit fx menuju a itu nilainya sama dengan a. Namun definisi tidak terlalu masalah bagi adik-adik semuanya karena yang penting kita bisa nanti menyelesaikan solusi mengerjakan limit supaya bentuk tak tentu dapat kita hindari. Jadi adik-adik semuanya, teknik menyelesaikan limit nanti ada yang kita kenal dengan substitusi langsung, kemudian ada faktorisasi, kemudian mengalihkan dengan bilangan sekawan, membagi dengan parabel pangkat tertinggi, dan yang paling mudah nanti dan paling gampang adalah pakai cara turunan adik-adik semuanya. Nah, 5 metode ini nanti akan kita coba bahas dalam menyelesaikan soal, walaupun tidak berurut nanti, tapi Bapak akan coba sampaikan satu-satu nanti metode yang dimaksud ini. Oke, adik-adik semuanya. Kita mulai untuk membahas soal-soal terkait masalah limit adik-adik semuanya. Nah, kita mulai dari soal yang paling sederhana. Nah, misalkan kita lihat limit X menuju 2, 3X nilainya berapa, nanti berarti adik-adik semuanya, karena di sini tidak ada masalah ya, Dek, ya. Masalah limit itu bisa nanti kita dapatkan bentuk 0 per 0 ya. Kalau di sini kita masukkan X-nya menuju 2, 3 X mendekati 2 tadi atau menuju 2, 3 kali 2 berarti hasilnya sama dengan dekat dengan 6. Oke, soal nomor satu ini tidak ada masalah. Jawaban yang benar adalah yang adik-adik semuanya ya. Ah, enak ya. Kemudian kita lihat lagi soal yang berikutnya. Dengan cara yang sama, Bapak yakin sebenarnya soal nomor 2 ini nilai dari limit X menuju 5, 7X adalah berapa? Berarti kan X-nya mendekati 5, dekat dengan 5 berarti 7 kali 5, oke, yang benar adalah 35. Oke, jadi adik-adik semuanya, ini bentuk soal-soal yang kita mulai dari bentuk yang sederhana ya. Kalau di sini misalnya limit fungsinya adalah 2X tambah 4, X-nya menuju 2, maka nanti tinggal kita ganti karena di sini juga tidak ada masalah. 2 kali 2 4 tambah 4 ya, Dek, ya. Itu adalah 8, berarti nanti yang benar adalah Oke, 2 kali 2 tambah 4 hasilnya sama dengan 8. Nah, nomor 4 adik-adik ya. Nah, kita lihat fungsinya mulai sedikit-sedikit kita naikkan bentuk soalnya ya. Nah, nilai dari limit 6X kurang 2X, X-nya menuju 3 adalah. Nah, kalau bentuk soal seperti ini adik-adik, sebenarnya bisa kita selesaikan dengan dua cara ya. Nah, coba kita lihat kira-kira jawabannya kira-kira apa ya. Nah, kita lihat caranya adik-adik ya. Jadi bentuk yang pertama bisa nanti di sini kan langsung kita kurangkan karena ada 6X dengan 2X ini bisa langsung kita kurangkan. 6 kurang 2 adalah 4 ya. Nah, X yang menuju 3 berarti langsung kita kalikan aja 4 kali 3 tadi hasilnya adalah 12. Atau yang kedua, kita pisah karena di sini dua fungsi ada ya 6X dengan 2X berarti nanti limit X menuju 3 6X kemudian limit X menuju 3 2X baru kita masukkan nilainya 6 kali 3 18, 2 kali 3 6, 18 dikurang 6 berarti hasilnya juga 12. Terserah mana yang menurut kamu gampang silakan dicoba. Kemudian adik-adik nomor 5. Nah, di sini sudah mulai kalau tadi kita melakukan substitusi langsung adik-adik ya, ini sudah mulai nanti faktorisasi. Jadi di sini nanti adik-adik ciri dari soal yang murni dia limit ya adik-adik. Ketika kita masukkan X-nya 2, 2 kurang 2, 4. 4 kurang 4, 0. 2 kuadrat, 4 tambah 2, 6 kurang 6, bentuknya nanti dek 0 per 0. Sehingga nanti pembuat nolnya harus kita hilangkan. Yang mana yang menjadi pembuat nolnya? Kalau kita faktorkan X kuadrat kurang 4 itu faktornya adalah X min 2 dikalikan dengan X tambah 2.
Kalau X kuadrat tambah X min 6, ini faktornya adalah X min 2 kali X tambah 3. Cari bilangan apabila dijumlahkan hasilnya 1 dikalikan min 6. Jadi kalau jumlahkan min 2 tambah 3 ini hasilnya adalah 1, kalau min 2 kali 3 hasilnya 6. Ya, maka setelah kita faktorkan, Dek, coret aja X min 2-nya. Coret X 2-nya. Karena ini pembuat nolnya. Maka nanti setelah kita coret, tinggal kita masukkan nilainya 2, 2 tambah 2, 4, per 2 tambah 3, 5. Nah, jadi adik semuanya bisa kita lihat jawabannya adalah 4 per 5. Nah, atau nanti bisa juga, nah adik-adik ya, kalau misalnya kita lihat tadi, ya tinggal kita masukkan tadi nilainya ya. Nah, karena kita hilangkan tadi X min 2-nya ya, nah maka kita dapatkan tadi hasilnya adalah 4 per 5. Oke, berikutnya. Nah, coba perhatikan. Nah, di sini sudah mulai pangkat tinggi adik-adik ya. Pangkat tinggi, X-nya pangkat 4 ya. Nah, untuk soal-soal seperti ini adik-adik, biar gampang nanti, kamu harus mengenal yang namanya tadi turunan ya, pola turunan. Ini nanti kalau misalnya X pangkat 4 kita turunkan menjadi 4X pangkat 3. 3X kuadrat kita turunkan min 6X. 4X kita turunkan 4. Kemudian 2X pangkat 3 kita turunkan 6X kuadrat. Min X kuadrat min 2X. Min 2X turunannya min 2. Adik-adik, kalau kita masukkan 0 ke persamaan atas ini, pasti nanti bentuknya adalah 0 per 0. Sehingga nanti cara menyelesaikannya, turunkan fungsi atas, kemudian turunkan fungsi bawah. Nah, kalau kita masukkan 0, 4 kali 0, 0. Min 6 kali 0, ini 0. 6 kali 0 kuadrat juga 0, min 2 kali 0 juga 0. Sehingga nanti ini hasilnya semuanya adalah, bagian yang ini adalah 0. Sisanya nanti adalah konstanta 4 ya, di bagian yang min 2 berarti sama dengan min 2. Oke adik-adik, berarti yang benar jawabannya adalah E ya. Nah, berikutnya ah, bisa juga sebenarnya ya, langsung tadi kita masukkan tadi ya. Ini tadi ujinya kalau kita masukkan 0 bentuknya tadi 0 per 0 ya adik-adik ya. Setelah itu berarti 0 per 0 itu bukan solusinya, sehingga bisa kita coba misalkan dengan cara faktorisasi tadi ya. Kalau faktorisasi juga bisa karena tadi udah ajari di apa turunan di atas dengan cara faktorisasi adik-adik. Karena di sini X pangkat 4 min 3X kuadrat tambah 4X ini kan sama-sama ada X, keluarkan X dari atas, dari bentuk di atas. Berarti yang di ini tinggal nanti X pangkat 3, 3X kuadrat kita keluarkan X tinggal min 3X, 4X keluarkan X tinggal 4. Kemudian dengan cara yang sama nanti adik-adik, di bawah juga ternyata bisa kita keluarkan X karena di sini ada 2X pangkat 3, keluarkan X tinggal 2X kuadrat. Min X kuadrat keluarkan X tinggal min X. Kemudian min 2X keluarkan X tinggal min 2. Sehingga X dengan X nanti dek, karena ada X di atas, coret di bawah ini, berarti nanti sisanya nanti adalah X pangkat 3 min 3X tambah 4 bagikan dengan 2X kuadrat min X min 2. Kalau kita masukkan, karena X-nya menuju 0, 0 pangkat 3, 0. Min 3 kali 0, 0. 0 tambah 4, 4. Kemudian 2 kali 0 kuadrat, 0. Kemudian kurangkan dengan 0, kurangkan dengan 2. Di atas sisa 4, di bawah nanti adalah min 2. 4 bagi min 2 hasilnya sama dengan min 2. Nah, sehingga adik-adik semuanya, kalau kita lihat tadi, baik cara turunan ataupun kamu gunakan cara faktorisasi, hasilnya nanti sama-sama negatif 2. Oke, adik-adik semuanya, kita lanjutkan lagi permasalahan limit yang berikutnya. Nah, ini Bapak turunkan lagi soalnya yang lebih sederhana lagi ya. Nah, kalau kita lihat limit X menuju min 1, 3X kuadrat min X min 6. Ini juga sama adik-adikku ya. Kalau kita masukkan min 1 kuadrat ya, min 1 kuadrat adalah 1, 3 kali 1 adalah 3, 3 tambah 1, 4, 4 kurang 6 adalah negatif 2. Nah, ini langsung berarti bisa kita selesaikan dengan cara substitusi langsung. Kemudian, dengan cara yang sama, coba perhatikan, X menuju 2. X kuadrat kurang 2X kurang 15. 2 kuadrat adik-adik ya. 2 kuadrat 4. Kemudian 2 kali 2, 4. 4 kurang 4, 0. Berarti 0 kurang 15, negatif 15. 2 tambah 3, 5. Negatif 15 bagi 5, ya, berarti hasilnya adalah negatif 3. Tidak ada masalah adik-adik ya. Nomor 8 aman. Nah, kemudian dengan cara yang sama adik-adik ya, kalau kita lihat nomor 9, limit X menuju 2, ini nanti kalau kita masukkan nilainya ya, 5 kali 2, 10 kurang 1, 9. 1 bagi 9, akar 9 itu adalah ya, 3. Berarti 1 per 1/9 hasilnya nanti adalah 1/3. Oke, nah berikutnya adik-adik semua nomor 10. Perhatikan soal nomor 10. Limit X menuju 1, X kuadrat kurang 3X tambah 2.
bagikan dengan X kuadrat min 1. Nah, ini tadi kalau kita masukkan X-nya 1, ternyata 1 kuadrat kurang 1 kan hasilnya 0. Kemudian masukkan ke bentuk atas juga 1 kuadrat kurang 3 kali 1 tambah 2, ini juga ternyata 0. Sehingga nanti bentuknya 0 di atas, 0 di bawah. Jadi tidak bisa kita lakukan substitusi langsung. Maka cara yang kita lakukan adik-adik adalah faktorisasi. Cari bilangan apabila kita kalikan nanti hasilnya 2 dijumlahkan min 3. Maka bilang itu adalah min 1 dan min 2. Artinya faktornya adalah X min 1, X min 2. Di bawah X kuadrat min 1 kita faktorkan adalah X min 1 kalikan dengan X tambah 1. Sehingga nanti deh yang ini bisa kita coret X min 1-nya ya. Langsung kita coret, coret ini, berarti sisanya nanti X min 2 bagikan dengan X tambah 1. Sehingga nanti karena sudah kita coret pembuat nolnya yaitu X min 1, tinggal kita masukkan 1 dikurang 2 itu adalah min 1, kemudian 1 tambah 1 adalah 2. Jadi hasilnya nanti adalah min 1 per 2. Oke, nah berikutnya adik-adik coba lihat soal nomor 11. Nah ini adalah bentuk akar yang nanti kita kalikan dengan sekawannya. Di sini ada akar X kuadrat tambah 5 kurang 3. Sekawan dari akar X kuadrat tambah 5 kurang 3 ini nanti adik-adik adalah cari di sini tandanya min, sekawannya pasti tandanya plus. Kalikanlah dia dengan akar X kuadrat tambah 5 plus 3 per akar X kuadrat tambah 5 per plus 3. Sehingga nanti adik-adik kalau akar dikalikan dengan akar, jadi nanti X kuadrat tambah 5 dikurang 3 dikalikan dengan X kuadrat tambah 5 tambah 3, hasilnya nanti akarnya kita hilangkan, tinggal X kuadrat tambah 5 dikurangkan dengan, karena ini adalah A kuadrat min B kuadrat. A kuadratnya nanti hilang akarnya, kemudian B-nya nanti adalah 3 dikuadratkan menjadi 9. Sehingga di atas sisa nanti dx kuadrat tambah 5 dikurang 9. Kemudian adik-adik di bawah sisanya adalah X min 2 dikalikan dengan akar X kuadrat tambah 5 tambah 3. Sehingga nanti harga limitnya ketika kita dapat di atas X kuadrat tambah 5 kurang 9, berarti nanti kan 5 kurang 9 min 4. Faktornya itu adalah X min 2, X plus 2. Kemudian tadi ini faktornya X min 2. Karena sama-sama ada X min 2, dek, pembuat nolnya langsung kita coret. Coret di atas, coret di bawah. Sisanya nanti adalah X plus 2 kalikan dengan akar X kuadrat tambah 5 plus 3. Adik-adik, karena pembuat nolnya sudah kita coret, nah ini biasanya sudah aman nilainya, kita masukkan nilai limitnya 2 tambah 2, ya, 4, akar 9, 3 tambah 3, 6. 4 per 6, sama saja hasilnya kita sederhanakan menjadi 2 per 3. Oke, nomor 11 aman adik-adik semuanya. Kemudian kita lihat soal nomor 12. Limit X menuju 0. Nah, di sini X menuju 0. Kalau kita masukkan nolnya, 0 kuadrat dikurang 0 dibagikan dengan 2 kali 0 kuadrat tambah 2 kali 0. Nah, ini di atas bentuknya 0, di bawah juga bentuknya 0. Sehingga ini tidak bisa kita selesaikan dengan cara substitusi langsung. Nah, kalau tidak bisa substitusi langsung, berarti sebenarnya adik-adik, kalau misalnya kamu sudah menguasai metode turunan, ini gampang kamu turunkan. Turunkan di atas ini kan 2x min 1. Turunkan di bawah 4x tambah 2. X-nya dimasukkan 0 pasti 0. Berarti tinggal nanti min 1 per 2. Makanya langsung dapatnya C. Tapi nanti kalau misalnya kita lihat dengan cara faktorisasi juga sama hasilnya adik-adik. Nah, lihat. X kuadrat min X bagikan dengan X kuadrat tambahkan dengan 2X. Karena di sini X bisa kita keluarkan adik-adik ya. Keluarkan X. X kuadrat dikeluarkan X berarti sisanya adalah X. Min X dikeluarkan X berarti sisanya min 1. Kalau X-nya kita masukkan ke dalam X kali X adalah X kuadrat. X kali min 1, min X sama dengan yang sini. Kemudian yang di bawah juga sama, dek. Kita keluarkan X, berarti X kuadrat tinggal nanti X di dalam. Kemudian yang ini 2X kita keluarkan X, berarti tinggal di dalam 2. Maka nanti karena ada X di atas, coret. Coret di bawah, coret. Sisanya nanti adalah X min 1 per X tambah 2. Karena pembuat nolnya adik-adik sekali lagi sudah kita coret, maka nanti tinggal kita masukkan nolnya ya. Berarti 0 kurang 1 bagikan dengan 0 tambah 2. Berarti hasilnya adalah min setengah. Sama tadi, kalau misalnya adik-adik sudah belajar turunan, tadi turunkan 2x kurang 1 bagikan dengan 2x tambah 2. X-nya nanti 0, berarti nanti hasilnya nanti adalah min 1 per 2. Sama dengan cara faktorisasi adik-adik. Oke, terserah mana yang paling gampang menurut kamu, silakan dicoba. Nah, kita lihat soal berikutnya. Jadi tadi yang tadi bisa adik-adik ya, yang x kuadrat min x bagikan x kuadrat tambah 2x hasilnya tadi adalah ya min setengah.
Berikutnya, limit X menuju min 4, 2X kuadrat tambah 5X kurang 12, bagikan dengan 3X kuadrat min 3X, min 13X min 4. Ya, nah kira-kira kalau seperti ini solusinya apa? Nah, adik-adik sekali lagi, kalau seandainya kamu menguasai bentuk-bentuk turunan, ya bisa kamu andalkan dengan turunan. Tetapi kalau misalnya tidak, ya bisa nanti cara faktorisasi. Nah, coba kita lihat soal nomor 13 ini adik-adik semuanya. X menuju min 4, ya. 2X kuadrat tambah 5X min 12, bagikan dengan 3X kuadrat min 13X min 4. Maka nanti kalau kita faktorkan di atas adik-adik ya, 2X kuadrat tambah 5X min 12 itu faktornya adalah 2X min 3 kalikan dengan X tambah 4. Kemudian 3X kuadrat min 13X min 4 faktornya adalah 3X min 1 kalikan dengan X tambah 4. Pembuat nolnya sekali lagi adik-adik di sini di kiri di atas ada X tambah 4, di bawah ada X tambah 4 karena min 4 tambah 4 ini kan sama-sama 0 sehingga langsung kita coret. Coret di atas, coret di bawah. Nanti sisanya adik-adik adalah limit X menuju min 4, 2X min 3 bagikan dengan 3X min 1. Ya, berarti nanti 2 kali X-nya tadi adalah min 4. Kemudian kurang 3 bagikan dengan 3 kalikan X-nya min 4 dikurangkan dengan 1. Maka kita dapatkanlah nanti min 8 kurang 3 min 11. Kemudian di bawah min 12 kurang 1 min 13. Min 11 per min 13 hasilnya adalah 11 per 13. Nah, adik-adik sekali lagi, kalau kalian nanti sudah menguasai turunan, mending diselesaikan dengan turunan lebih gampang. Ya, hasilnya nanti akan sama-sama 11 per 13. Nah, oke adik-adik, untuk limit aljabar kita tinggalkan dulu. Kita bertemu dulu limit yang kedua, bentuk limit tak hingga. Nah, limit tak hingga ini adik-adik, ini juga sangat menarik karena sebenarnya banyak hal yang sering nanti adik-adik jumpai soal-soal limit tak hingga ini baik di soal-soal SBMPTN, SNMPTN, UTBK dan juga uh, model-model soal TKA. Coba kita mulai adik-adik. Yang pertama, kalau kita bertemu nanti bentuk limit fungsi tak hingga per tak hingga. Nah, sehingga nanti bentuknya nanti adik-adik ya, ada bentuk tak hingga di atas, ada bentuk tak hingga di bawah. Kemudian X-nya, limit X-nya, kalau tadi limit aljabar adalah menuju nol atau menuju konstanta adik-adik, maka limit tak hingga ini nanti ciri utamanya adalah limit X menuju tak hingga. Ini perhatikan ini yang sebelah ini ada ya, limit X menuju tak hingga. Ada fungsi di atas, kemudian ada fungsi di bawah. Jadi ada polinomial ya AXN tambah BXN min 1 tambah seterusnya tambah C dibagikan dengan PXM tambah QXM min 1 tambah seterusnya tambah R. Hasilnya nanti sama dengan berapa ya. Nah adik-adik, metode menyelesaikan limit tak hingga ini nanti bisa kamu selesaikan dengan cara membagi dengan pangkat tertinggi ya adik-adik ya. Kamu bagi dengan pangkat tertinggi. Kita lihat misalnya permasalahan yang ada ya. Tentukan nilai dari 4x kuadrat tambah 3x min 6 bagikan dengan 2x kuadrat min 8x min 1. Adik-adik perhatikan di atas, perhatikan di bawah. Ternyata kalau kita lihat pangkat tertinggi di atas ini adalah x pangkat 2. Kemudian di bawah ini adalah x pangkat 2. Sehingga semuanya nanti sama-sama kamu bagi dengan x pangkat 2. 4x pangkat 2-nya bagi dengan x pangkat 2. 3x-nya nanti bagi dengan x pangkat 2. Min 6-nya bagi dengan X pangkat 2, dan semua nanti polinomial yang penyebut ini juga sama-sama dibagi X pangkat 2. Nah, sehingga nanti adik-adik ya, pada saat misalnya kita bagikan dengan X pangkat 2 semuanya, nah coba perhatikan, sama-sama kita bagi. Ya, nanti ini bagikan dengan X pangkat 2. Seperti yang Pak Sultan tadi, ini kan nanti tinggal kita coret, ceret, X pangkat 2-nya tinggal 4. Kemudian kalau ini X yang kita coret berarti nanti tinggal 3 per X. Kemudian ini nanti 6 per X kuadrat. Nah, demikian juga di bawah ya, dek ya kita coret X pangkat 2 ceret, tinggal 2 nanti kurangkan dengan 8 per X, kemudian tambah 1 per X kuadrat. Karena X-nya tadi menuju tak hingga di sini adik-adik semuanya, kalau ada bilangan dibagikan dengan X, di mana X menuju tak hingga, biar gampang nanti konsepnya, misalnya kalau 3 dibagi 10, berarti nanti kan 0,3. Kalau 3 dibagi 100, 0,03. 3 dibagi 1000, 0,03. Kalau 3 dibagi dengan bilangan yang sangat besar sekali, Dek. Berarti yang nolnya banyak. Berarti kan 0,000000. Jadi dia nanti kita anggap hasilnya ini adalah mendekati 0, ya. Karena dekat dengan 0, kita anggap dengan 0. 3 dibagi tak hingga hasilnya 0. Apalagi tak hingganya dikuadratkan. 6 dibagikan dengan bilangan yang sangat besar, pasti dia dekat dengan 0. 8 bagi dengan bilangan yang sangat besar, juga ini dekat dengan 0, ini juga dekat 0. Sehingga nanti, Dek, karena ini 0 semuanya,
sisanya nanti adalah 4 dibagikan dengan 2, ya. Maka 4 dibagikan 2 nanti, Dek, hasilnya. Berarti ini kan tadi, ya, 3 bagi dengan 0, ini juga tadi 0, tinggal nanti 4 dibagi 2. Nah, kita dapatlah hasilnya sama dengan 2. Nah, oke adik-adik semuanya. Nah, ini kalau seandainya kamu lihat ya, Dek, ya, kita selesaikan dengan cara yang berbeda. Nah, sekarang perhatikan adik-adik semuanya, ya. Bapak berikan kalian nanti rumus cepatnya, ya. Rumus cepatnya ini adalah diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi adik-adik semuanya, kalau nanti kamu bertemu AX pangkat N tambah BX pangkat N tambah 1 tambah seterusnya sampai tambah C nanti tidak dibagikan dengan. Jadi di bawah ini PX pangkat M tambah QX min 1 tambah seterusnya sampai tambah R. Di mana di sini adik-adik polinomial pangkat tertinggi di pembilangnya adalah N, sementara penyebutnya polinomial tertingginya adalah M. Nah, jadi adik-adik semuanya, pangkat di atas adalah N paling tinggi, pangkat di bawah adalah M paling tinggi. Kalau adik-adik bertemu masalah seperti nanti, tinggal kamu lihat deh pangkat tertinggi di atas dan pangkat tertinggi di bawah. Artinya, nanti yang pertama kalau N kecil dari M, berarti nanti R hasilnya nanti pasti sama dengan 0 solusinya. Tapi kalau dia nanti pangkat di atas sama dengan di bawah, artinya N-nya sama dengan M, ya pangkatnya sama, maka nanti solusinya adalah A per P, ya adik-adik ya, A per P. Tapi kalau misalnya pangkat di atas nanti lebih besar dari pangkat yang di bawah, hasilnya nanti tak hingga. Biasanya soal-soal seperti ini adik-adik ya, sering nanti kamu jumpai seperti contoh yang pertama tadi, pangkatnya sama. Jadi kita lihat tadi ya, soalnya adalah 4x kuadrat tambah tx min 6, di bawah adalah 2x kuadrat min 8x min 1. Karena di sini Dek sama-sama pangkat 2, di atas pangkat 2 tertinggi, di bawah pangkat 2 tertinggi. Tadi kalau dia pangkatnya sama, berarti nanti hasilnya adalah 4 per 2 sama dengan 2. Oke, jadi bisa langsung kamu gunakan cara seperti adik-adik. Kemudian coba lihat Dek soal nomor ini berarti ya, adik-adik semuanya sudah bisa kamu selesaikan. Pangkat tertinggi di atas tadi adalah 4, pangkat tertinggi di bawah tadi. Ini pangkat tertingginya 2 ya, Dek ya. Ini 2 berarti nanti sama-sama 2, 4 per 2 berarti sama dengan hasilnya adalah 2. Oke. Nah, sekarang coba lihat adik-adik semuanya. Bentuk soal nomor 3, nilai dari limit X menjuta hingga 8X min 2 pangkat 2 bagikan dengan 4X tambah 1 pangkat 2. Kira-kira adik-adik jangan terjebak ya. Hasilnya nanti bukan 8 per 4. Karena walaupun di sini sama-sama pangkat 2, yang perlu kita lihat nanti adik-adik karena di sini 8x-nya dipangkatkan, 4x-nya juga dipangkatkan adik-adik. Sehingga nanti kalau kita jabarkan, yang benar nanti jawabannya adalah 8x ini dipangkatkan 2 nanti kan 64x pangkat 2, kemudian nanti muncul min 32x tambah 4. Sebenarnya selain dari pangkat tertinggi ini bisa aja langsung kita coret deh. Sama aja, 4x min 1 kan pangkat tertingginya nanti adalah 16x pangkat 2. Cukup kita lihat nanti pangkat tertinggi di atas dan pangkat tertinggi di bawah, berarti 64 dibagikan dengan 16 ya adik-adik ya. Karena 64 bagikan dengan 16 sama dengan 4, maka solusinya adalah 4 ya. Nah, berarti yang benar adalah yang D atau yang dodol. Atau nanti adik-adik semuanya, kalau kamu lihat soal ini, karena tadi kita hanya butuh pangkat tertinggi, duanya ini kamu coret aja, min 2 ini coret, 1 ini coret. Berarti yang perlu kita lihat nanti adalah 8x pangkat 2, 4x pangkat 2. Berarti 8 pangkat 2 tadi adalah 64, 4 pangkat 2 tadi 16, ya kan? Sehingga nanti kalau kita bagikan, hasilnya adalah sama dengan 4. 64 bagi 16 ya. Nah, kemudian adik-adik, kita lanjutkan lagi dengan soal yang berikutnya. Ya, ini tadi hasilnya. Ah, ini di atas pangkatnya pangkat berapa deh? Pangkat 4 di atas, kemudian di bawah juga pangkat 4. Kalau pangkatnya sama-sama pangkat 4 adik-adik semuanya, berarti hasilnya pasti 6 per 3. Berarti sama dengan 2. Ya, pasti yang benar adalah 2 adik-adik semuanya. Ya, nah berarti jawabannya adalah dodol. Kemudian adik-adik semuanya, ya, perhatikan soal nomor 5. Soal nomor 5 ini adik-adik, diketahui limit X menjuta hingga, ya, pangkat di atas adalah pangkat 2, pangkat di bawah juga adalah pangkat 2, sehingga nanti karena pangkat tertingginya di atas adalah 2, di bawah adalah 2, pasti nanti hasilnya ini adalah 2 per 4 sama dengan setengah. Oke, kita lihat ya, yang benar 2 per 4 sama dengan setengah. Kemudian adik-adik semuanya, ya, nah berarti nanti hasilnya adalah setengah. Ya, yang benar adalah A, ayam. Nah, adik-adik semuanya, ada lagi bentuk tak hingga yang kedua, ya. Bisa nanti tak hingga plus tak hingga atau tak hingga min tak hingga. Ini bentuknya adalah tak hingga min tak hingga.
Limit X menurut tak hingga akar AX tambah B kurangkan dengan akar PX tambah Q. Ini nanti adik-adik, kalau kita selesaikan, cukup langsung Bapak kasih tahu rumus cepatnya ya. Nanti di sini, kalau dia A besar dengan P, A besar dari P, hasilnya tak hingga. Kalau A sama dengan P, hasilnya 0. Kemudian kalau dia nanti A kecil dari P, hasilnya min tak hingga. Nah, contohnya misalnya adik-adik, nilai dari limit X min tak hingga akar dari 3X tambah 6 kurang akar dari 3X tambah 7. Karena dia sama-sama A dan P-nya sama-sama 3, pangkatnya 1, maka nanti kira-kira yang benar jawabannya apa, Dik? Tak hingga, 0, min tak hingga, atau 1? Oke, yang benar adalah 0. Ya, jawabannya adalah yang B. Baik, yang berikutnya adik-adik semuanya, tadi bisa soal yang sering lagi nanti bertemu adik-adik semuanya adalah limit X min tak hingga akar dari yang sebelah kiri D ada dia memuat akar, yang sebelah kanan juga ada akar AX kuadrat tambah BX tambah C kurangkan dengan akar PX kuadrat tambah QX tambahkan dengan R. Caranya nanti ini sebenarnya bisa juga kamu lakukan dengan membagi pangkat tertinggi adik-adik. Tetapi langsung aja Opa ajari kamu. Di sini nanti langsung bisa kita gunakan hasilnya adalah B dikurangkan dengan Q bagikan dengan 2 akar A. Nah, dengan catatan nanti deh lihat perhatikan pangkatnya sama, kemudian si A-nya sama dengan P. Jadi pangkatnya sama, A sama dengan P. Hasilnya nanti adalah B kurang Q bagikan dengan 2 akar A. Kalau A-nya besar dari P adik-adik, hasilnya tak hingga. Tetapi kalau A-nya nanti lebih kecil dari P, maka hasilnya adalah minus tak hingga. Nah, coba lihat adik-adik, kita lihat soal nomor 7. Tentukan nilai dari limit X menuju tak hingga akar dari 4X kuadrat min 2X tambah 6 dikurangkan dengan akar 4X kuadrat tambah 2X min 1. Nilainya adalah berapa? Nah, A-nya 4, B-nya min 2, C-nya 6, P-nya 4, Q-nya 2, R-nya min 1. Sehingga nanti adik-adik dengan menggunakan rumus cepatnya ya, B kurang Q bagikan dengan 2 akar A. Min 2 kurang 2 bagikan dengan 2 akar 4. Min 2 kurang 2 min 4. Akar 4 2, 2 kali 2 4 berarti min 4 bagikan 4 hasilnya adalah min 1. Oke adik-adik semuanya. Berarti ini bisa kita selesaikan ya, hasilnya adalah cantik min 1 atau C ya. Nah adik-adik semuanya, sukses selalu kepada kalian ya Dek ya. Ingat banyak-banyak berdoa. Terima kasih sudah menyaksikan video kita pada hari ini. Nah, azan maghrib sudah berbunyi. Mudah-mudahan adik-adik selalu bisa berdoa dengan baik ya adik-adik ya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.